sejahtera, salam agromedis. Kembali lagi dalam acara kita kali ini, Bincang-Bincang Agromedis seputar tentang olahraga bersama Dr. Kolis Abrorik MKes MPD. Selamat sore dokter. Perkenalkan, saya Samia, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Kali ini dokter, kita ingin membahas sedikit tentang olahraga. Oke. Sebelum itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya olahraga itu, dokter? Oke. Ya, olahraga itu sebenarnya aktivitas fisik yang dilakukan dengan tujuan tertentu, dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu, biasanya antara 30 menit sampai 60 menit. Itu olahraga yang biasa dilakukan dan secara istilah atau definisi seperti itu. Jadi kalau ada orang nyapu-nyapu itu belum tentu olahraga walaupun aktivitas fisik. Karena olahraganya, kalau dia memenuhi kriteria olahraga kalau dilakukannya memang ada tujuan dan ada pengulangan yang dilakukan secara konsisten. Untuk olahraga sendiri, apakah ada jenis-jenisnya tertentu, dokter? Ya, jenisnya sih sebenarnya tergantung kita membaginya dari sudut apa. Tapi secara umum olahraga itu dibagi dua, aerobik dan aerobik atau campuran dari keduanya. Yang aerobik itu olahraganya intensitasnya tidak tinggi, tapi dilakukan selama terus-menerus dalam kurun waktu antara 30 menit sampai 60 menit biasanya. Nah, di sini akan terjadi pembakaran lemak, pembakaran energi, sehingga untuk orang dengan tujuan menurunkan berat badan, tujuan menjaga kebugaran dan sebagainya cocok dengan olahraga ini. Contohnya renang, lari jarak menengah gitu. Kemudian kalau senam aerobik, senam apapun itu masuk kategori aerobik. Nah, kalau yang anaerobik biasanya intensitasnya tinggi dan memerlukan energi yang besar dalam waktu singkat, misalnya lari 100 meter atau angkat beban. Nah, ini cocok untuk tujuan-tujuan tertentu prestasi, misalnya tujuan pembentukan otot dan sebagainya biasanya ini. Nah, yang campuran kita mengkombinasikan dua ini karena memang tujuannya akan dicapai dua-duanya. Untuk dari jenis-jenis olahraga ini, dokter, apakah ada kriteria tertentu atau faktor-faktor tertentu untuk menjalankan jenis olahraga ini? Nah, olahraga ini sebaiknya disesuaikan dengan usia, kemudian jenis kelamin, kondisi badan, misalnya sedang sakit atau punya riwayat penyakit jantung, penyakit pernafasan dan lain, itu membutuhkan olahraga dengan jenis-jenis khusus. Misalnya pada wanita yang usia di atas 30 itu tidak boleh olahraga yang sifatnya high impact. Lari atau senam yang lompat-lompat itu bisa menyebabkan benturan dan itu bisa menimbulkan risiko patah tulang. Dan pada wanita yang usia di atas 30 tidak dianjurkan. Kemudian kalau itu dari sisi jenis kelamin, usia juga anak-anak dengan dewasa tentu jenis olahraganya berbeda. Kemudian ada beberapa kondisi, misalnya penyakit jantung atau penyakit yang lain. Misalnya kalau diabetes itu diharapkan olahraganya rutin, waktunya tidak perlu lama, cukup 30 menit setiap kali melakukan aktivitas, terutama setelah makan, 2 jam setelah makan, misalnya itu aktivitas olahraga. Kemudian di samping itu pada penderita diabetes, kalau misalnya dia melakukan aktivitas anaerobik, misalnya angkat beban, itu juga akan memperbaiki kadar gula di dalam darah, itu juga akan membantu lebih cepat, tetapi harus dikombinasi dengan aerobik. Kemudian kalau punya riwayat penyakit jantung, ya harus hati-hati karena intensitas yang tinggi itu dapat menyebabkan pengeluaran adrenalin yang terlalu banyak dan itu bisa menimbulkan vasokonstriksi dan sebagainya, itu akan mengganggu peredaran darah. Kemudian juga dari faktor usia, sebenarnya kita ada denyut nadi target maksimum yang ukurannya kurang lebih 220 dikurangi usia. Kalau usia kita 20 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 200. Nah, pada pemula target denyut nadi itu 60% dari 200 ini. Ada target tertentu. Ada target tertentu, tapi pada orang yang sudah
sering berolahraga, intensitas ini bisa targetnya bisa dinaikkan, tetapi jangan sampai di atas 90%. Karena kalau sudah mencapai 90% itu harus waspada. Ini sudah bisa menimbulkan gangguan sirkulasi dan sebagainya. Apalagi sampai 200 biasanya orangnya pingsan. Gitu. Berkaitan juga dengan faktor-faktornya, dokter, apakah dalam melaksanakan olahraga ini ada waktu-waktu tertentu, dokter? Ya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa waktu-waktu tertentu itu secara hormonal orang akan berubah kondisinya. Nah, ini teman Anda mungkin ada yang sedang penelitian itu juga ingin membandingkan bagaimana olahraga pagi sama siang itu apakah ada perbedaan dari sisi radikal bebas dan sebagainya yang dihasilkan, karena ada teori-teori yang menjelaskan bahwa itu akan berbeda. Namun karena itu maka waktu perlu disesuaikan. Kemudian apalagi ya? Selain waktu, nah persiapan. Kalau persiapan olahraga itu biasanya membutuhkan atribut atau persiapan tertentu. Misalnya kalau kita mau jogging maka diperlukan sepatu-sepatu yang tidak licin. Senam, misalnya senamnya itu di lantai yang licin atau di karpet atau di rumput, tentu akan membutuhkan sepatu yang berbeda. Pakaian sebaiknya juga yang longgar, yang menyerap keringat, yang memudahkan sirkulasi. Kemudian, nah ibu hamil misalnya nanti juga kebutuhannya akan berbeda olahraganya. Bolehnya seperti apa dan sebagainya, itu kondisi-kondisi yang harus disesuaikan. Dokter, mungkin banyak sekali masyarakat luar yang dalam melaksanakan olahraga belum mengerti bahwa ada persiapan tertentu untuk melakukan olahraga. Nah, sekiranya jika itu tidak dilakukan, apa sih dokter resiko-resiko yang bakal didapatkan? Jadi dalam olahraga itu pakaian itu kan salah satunya bisa mengurangi cedera. Kan kita pakai pakaian ketat dengan misalnya mau ikut senam tapi pakai high heels, volley pakai high heels, tentunya risiko cedera, kesleo dan sebagainya. Karena sepatu harus disesuaikan. Baju juga. Untuk persiapan tadi, termasuk dalam persiapan olahraga itu kan ada tahap-tahapannya. Tahap pertama itu pemanasan, peregangan, baru olahraga inti. Nah, pemanasan dan peregangan ini manfaatnya adalah mencegah terjadinya cedera. Otot, tulang, dan seluruh organ tubuh kita memang disiapkan untuk olahraga, baik secara persiapan pakaian, makan, dan sebagainya sampai di ini. Termasuk menyiapkan air minum. Kalau keringat kita banyak keluar juga harus segera diganti dengan minum supaya tidak dehidrasi. Jangan sampai juga sedang keadaan lapar olahraga nanti hipoglikemik, atau baru makan terus langsung lunjak-lunjak nanti muntah-muntah. Nah, itu persiapan-persiapan yang harus dilakukan selain persiapan pakaian tentunya. Oke. Dokter, mungkin saat ini kan kita sedang digemparkan dengan kasus coronavirus itu, dokter. Nah, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat daya tahan tubuh kita itu kebal atau siap untuk menghadapi coronavirus? Ya. Sebenarnya kan olahraga itu salah satu manfaat atau keuntungannya adalah meningkatkan kebugaran kita, meningkatkan status kekebalan atau imunitas kita, sehingga kita akan bisa melawan penyakit-penyakit yang mau masuk ke kita. Karena itu olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin, idealnya seminggu 3 sampai 5 kali, setiap olahraga sekitar 30 menit itu sudah cukup. Olahraga bisa kita sesuaikan dengan kegiatan kita dan sebagainya. Dan nah, dengan olahraga ini sistem kekebalan tubuh kita itu akan seperti di booster, dikuatkan sehingga kita bisa menangkal penyakit-penyakit yang terutama penyakit infeksi. Kita kan kalau misalnya dengan isu coronavirus yang itu bisa menginfeksi kita melalui saluran nafas dan sebagainya, olahraga ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga virus-virus tadi meskipun lewat tubuh kita dia tidak akan berkembang. Itu sangat berpengaruh ya. Iya, harusnya ini menjadi kebiasaan kita semua untuk olahraga secara rutin. Mungkin sekian saja, dokter. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Salam sejahtera, salam agromedis. Sampai jumpa kembali di acara Bincang-Bincang Agromedis selanjutnya.